Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Badut Jalang. Di video kali ini Badut Jalang akan memberitahukan tentang game nomor 1 di Indonesia dan top 10 urutan game paling populer di Indonesia. Perkembangan dunia game dan hiburan terus meningkat dari dulu hingga sekarang, bagaimana tidak? Game menarik dari beberapa genre dan kategori kerap bermunculan dengan membawa sebuah kualitas fitur dan grafis yang sangat seru dan menarik. Hal tersebut pastinya membuat jumlah para gamer juga terus meningkat. Tidak hanya pada skala internasional, meningkatnya jumlah gamer juga bisa kita rasakan di negara Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, tercatat jumlah para gamer di negara Indonesia mencapai angka kurang lebih 52 juta player, dan Anda mungkin salah satunya. Kira-kira game apa sajakah yang dimainkan oleh para gamer di Indonesia ini? Ya, dari sekian banyak game yang ada tentu beberapa di antaranya menjadi game pilihan para gamer sehingga terbentuk daftar game terbaik dan paling populer yang sangat banyak dimainkan di negara Indonesia ini. Penasaran apa saja game terbaik di Indonesia tahun 2022 saat ini? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Berikut ini kami akan membagikan daftar game nomor 1 hingga 10 di Indonesia terbaik yang dihimpun berdasarkan data paling laku top grossing dari Play Store Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, game mobile yang memiliki ketenaran begitu tinggi. Alasannya karena hampir semua orang di muka bumi ini memiliki ponsel Android. Para pengguna hanya menggunakan Play Store untuk mengunduh game tersebut dan menunggu beberapa saat, selanjutnya game siap untuk kita mainkan sekarang juga. Peringkat atau chart dari game mobile tergantung dari jumlah unduhan atau jumlah para pengguna ponsel pintar yang memainkannya, alias kualitas. Mengapa kualitas permainan atau game seperti fitur, grafik, jalan cerita atau story tak menjadi patokan? Ya, alasannya cukup sederhana sekali. Game dengan kualitas tersebut tak dimainkan semua pengguna. Contohnya seperti grafik, tak semua perangkat akan mendukung grafik tinggi sehingga tak semua pengguna mampu memainkan permainan tersebut. Akan tetapi, game terbaik dan terpopuler bukan berarti tak memiliki grafik, story atau fitur yang baik. Tentu saja, apabila game tersebut tak memiliki fitur game yang menarik maka tidak akan ada pengguna yang ingin memainkannya. Nah jadi, peringkat adalah berdasarkan dari kualitas dan bukan berarti permainan tersebut tak memiliki kualitas, justru peringkat ini menunjukkan seberapa efektifnya kualitas permainan tersebut. Sebagai gamer pastinya penasaran mengenai game yang dimainkannya, apakah game yang dimainkannya termasuk ke dalam urutan 10 besar atau bahkan ternyata gamenya termasuk game nomor 1 di Indonesia. Ya, pastinya pikiran seperti itu pernah ada di benak para gamer di semua kalangan. Oke sobat, berikut adalah rangkuman game terbaik dan terpopuler di Indonesia terbaru di tahun 2022 versi Badut Jalang. 1. Garena Free Fire. 2. Mobile Legends, Bang Bang. 3. PUBG Mobile. 4. Fortnite Mobile. 5. State of Survival SOS. 6. Minecraft. 7. Clash of Clans COC. 8. Roblox. 9. Call of Duty. 10. Pokemon Go. Nah itulah beberapa nama-nama game terbaik dan terpopuler di Indonesia tahun 2022 versi Badut Jalang, mulai dari urutan 1, 2 hingga 10. Berikut ini kami akan menjelaskan juga penyebab dan kenapa game tersebut menjadi sangat populer di Indonesia. Tidak usah berlama-lama, silakan sobat simak video berikut ini. Yang pertama yaitu Garena Free Fire. Game nomor 1 di Indonesia dimenangkan oleh Garena Free Fire. Ya, meskipun kerap kali dibanding-bandingkan dengan game PUBG Mobile dan juga terkenal sebagai permainan burik 8-bit sebab memang kualitas grafisnya kurang bagus, akan tetapi Garena Free Fire terbukti berhasil dengan menduduki posisi puncak dalam daftar game terbaik dan terpopuler di Indonesia. Harus kita akui memang Garena Free Fire kalah bagus pada masalah grafis dengan game PUBG Mobile, akan tetapi dengan grafis yang sederhana membuat Garena Free Fire menjadi sangat enteng untuk kita mainkan. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan tersendiri dan mengingat di negara Indonesia masih sangat banyak para gamers yang menggunakan smartphone spesifikasi lama. Itulah alasan kenapa Garena Free Fire lebih laku ketimbang PUBG Mobile ini. Sama seperti pada game Battle Royale lainnya, inti dari game Garena Free Fire yaitu bertahan hidup pada zona permainan dan juga berusaha menjadi satu-satunya tim atau orang yang hidup pada zona tersebut.
Perbedaannya dengan game PUBG Mobile, pada satu zona permainan Garena FF hanya memberikan batas maksimal 50 player dan berbeda dengan game PUBG Mobile yang memberi batas 100 player, akan tetapi kentungannya dengan 50 player maka map atau zona permainan dapat diperkecil dan juga membuat game menjadi enteng. Tak mau kalah dengan pesaing beratnya yaitu PUBG Mobile, Garena Free Fire juga kerap kali mengadakan turnamen yang menghadiahkan puluhan sampai ratusan juta. Bahkan bintang sepak bola terkenal di dunia adalah Cristiano Ronaldo atau biasa kita sapa Ronaldo menjadi sponsor pada game Garena Free Fire. Hal ini terbukti nyata betapa suksesnya Garena Free Fire dan juga membuatnya layak jadi game nomor 1 di Indonesia terbaik dan terpopuler. Dalam hal jumlah download, game yang merupakan salah satu game nomor 1 di Google Play Store tersebut didownload sebanyak 500 juta unduhan lebih dan berbanding cukup jauh dengan game PUBG Mobile yang hanya kurang lebihnya 100 juta unduhan lebih. Apakah kamu tertarik dan ingin langsung memainkannya? Permainan yang satu ini bisa kalian dapatkan secara gratis di dalam App Store atau Play Store. Next. Yang kedua yaitu Mobile Legends Bang Bang. Beralih ke dalam game MOBA, sudah pasti Mobile Legends Bang Bang menguasai persaingan game yang bertemakan MOBA. Sejak awal perilisannya game yang satu ini langsung saja menarik perhatian para gamers, dengan teknik pemasarannya yang bagus dan menarik membuat game Mobile Legends kini jadi salah satu permainan yang paling laris pada toko Google Play Store maupun App Store. Indah dan simpel, dua kata tersebut melekat pada game Mobile Legends Bang Bang. Bahkan tak jarang banyak kaum hawa yang memainkan game yang satu ini sebab memang sangat mudah dan gampang untuk dimainkan. Kalian tidak usah berlatih sangat lama pada game yang satu ini, tidak seperti pada permainan yang bertemakan game Battle Royale yang sangat ribet dan sulit sebab memang harus belajar akurasi sebuah tembakan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada game MOBA kalian hanya menghafalkan skill-skill yang telah disediakan untuk masing-masing karakternya. Nah, hal tersebut membuat game yang satu ini dapat dimainkan oleh seluruh gamer. Ditambah lagi terdapat beberapa tokoh-tokoh legenda Indonesia yang jadi karakter pada game yang satu ini dan salah satunya yaitu Gathotkaca. Nah, dengan terdapatnya Gathotkaca menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk masyarakat Indonesia. Ramainya dari antusias para pemain game Mobile Legends Bang Bang membuat permainan yang satu ini kerap kali menggelar turnamen bergengsi di setiap tahunnya, tentu dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak sekali dari puluhan sampai ratusan juta. Kompetisi ini menjadi daya tarik untuk para penggemar game Mobile Legends, tentu dengan hadiah yang cukup besar membuat para penggemar ingin mendapatkannya dan pastinya akan sering kali memainkan game yang satu ini. Sama seperti game PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang telah didownload sebanyak 100 juta unduhan lebih. Apabila kamu ingin memainkan game yang satu ini, maka bisa kamu unduh pada Play Store maupun App Store secara gratis. Next. Yang ketiga ada PUBG Mobile. Akhir-akhir ini game bertemakan Battle Royale sangat banyak disukai oleh para gamer Indonesia, menyajikan permainan yang sangat seru dan menarik membuat para penggunanya semakin tertarik dan ingin terus memainkannya. Game Battle Royale terpopuler dan terbaik di negara Indonesia setelah game Free Fire yaitu PUBG Mobile. Selain masuk ke dalam jajaran permainan terbaik dan terpopuler nomor 1 hingga 10 di Indonesia, game PUBG Mobile pula merupakan salah satu pemilik tahta game paling populer di dunia saat ini dengan memiliki jumlah downloadan lebih dari 100 juta kali. Hal tersebut merupakan bukti yang nyata betapa menariknya permainan multiplayer buatan Tencent ini. Mode multiplayer yang dibuat PUBG Mobile tersebut membuat para penggunanya dapat menentukan sendiri akan bermain dengan siapa-siapa untuk menjadi skuad atau tim. Nah, ditambah lagi, mode multiplayer di dalam game yang satu ini sangat adil sebab memang akan dipertemukan sesuai pangkatnya masing-masing. Dari segi pemasaran, permainan yang satu ini sangat cerdas. Ya, salah satunya dengan membuat sebuah turnamen bergengsi dengan menghadiahkan puluhan hingga ratusan juta. Hal tersebut menjadi acuan bagi banyak pemain agar lebih serius di saat bermain game. Apabila terasa berat memenangkan turnamen, kalian juga bisa dapatkan uang dari main game dengan menguploadnya ke dalam platform streaming maupun YouTube. Selain itu, game PUBG Mobile menyajikan grafis yang sangat indah dan membuat kalian semakin betah di saat memainkan game yang satu ini. Dengan grafis yang sangat indah membuat kalian harus memiliki spesifikasi smartphone yang cukup tinggi guna bisa lancar memainkannya.
Beberapa laporan dan ulasan dari para pemain ditanggapi dengan baik dan cepat. Hal tersebut membuat para pengguna lebih tenang sebab memang semua pemain bermain dengan sportif dan jujur, dengan kata lain tak adanya kecurangan sedikit pun di dalam game tersebut. Perawatan yang sangat baik dan update yang semakin seru dan menarik membuat game PUBG Mobile sempat memenangkan nominasi Game Mobile of the Year di ajang 36 The Golden Stick Award di tahun 2018. Sudah grafisnya bagus dan dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja, sebab memang hanya mengandalkan smartphone membuat game PUBG Mobile layak jadi permainan terbaik dan terpopuler nomor 1 di Indonesia. Ingin memainkan game yang satu ini? Kalian bisa mendapatkan permainan yang satu ini secara gratis pada Play Store maupun App Store. Next. Yang keempat ada Genshin Impact. Gamer zaman now pastinya mengetahui game yang bernama Genshin Impact dirilis di tanggal 24 September tahun 2020. Permainan yang satu ini telah mendapatkan 10 juta jumlah unduhan di dalam toko Play Store. Bukan tanpa alasan game Genshin Impact menepati nomor 4 pada top grossing Google Play Store. Permainan yang mengusung sebuah tema RPG ini menyajikan cerita seru dan menarik, grafis yang cukup indah dan dapat membuatmu betah berada di dalam game yang satu ini. Sebagai game yang bertemakan RPG, game Genshin Impact ini memberikan fitur yang sangat detail, di antaranya adalah karakter bisa memasak, berenang, memanjat dan bahkan bisa terbang seperti layaknya burung. Untuk ukuran permainan Android, game Android, rasanya sudah cukup bagus dan memang patut untuk masuk ke dalam 10 besar permainan terbaik di Indonesia. Genshin Impact bisa kalian dapatkan secara gratis pada toko Google Play Store atau App Store. Next. Yang kelima ada State of Survival. Sangat menarik apabila kita melihat permainan State of Survival masuk ke dalam top grossing Google Play Store, sebab memang seperti yang sudah-sudah, game shooter kerap memberikan gameplay yang cukup membosankan dan cukup buruk di dalam segi cerita. Akan tetapi berbeda dengan permainan State of Survival, game ini memberikan suatu cerita yang sangat menarik dan strateginya pun cukup membuat kalian berpikir sejenak. Meskipun musuhnya adalah zombie, permainan yang satu ini tak membuat para penggunanya ketakutan dan tak ada jumpscare di dalam game yang satu ini. Di dalam Play Store game yang bernama State of Survival telah mendapatkan 50 juta unduhan lebih. Apabila kalian ingin memainkan permainan ini maka bisa kamu download secara gratis di dalam toko Google Play Store maupun App Store. Next. Yang keenam ada Clash Royale. Game dengan genre real-time strategi RTS adalah Clash Royale. Nah, game yang satu ini dirilis oleh developer yang sama dengan Clash of Clans (COC), akan tetapi mempunyai sistem yang cukup berbeda. Dua para pemain dibuat untuk menyerang bersamaan bersama pasukan yang cukup sedikit dan juga waktu yang telah ditentukan. Skor akhir akan ditentukan dari siapa yang banyak menghabiskan tower lawannya atau siapa yang cepat menaklukkan semua tower musuhnya. Model game yang satu ini mempunyai unsur yang cukup sama dengan game Clash of Clans (COC), akan tetapi memiliki rasa yang cukup berbeda sehingga para pemain tertarik dan ingin langsung mencobanya. Next. Yang ketujuh ada Clash of Clans (COC). Game yang tak termakan oleh zaman adalah Clash of Clans (COC), rasanya tak boleh luput dari permainan terbaik di negara Indonesia. Meskipun telah dirilis cukup lama tepatnya di tanggal 2 Agustus tahun 2012, akan tetapi game yang satu ini sampai sekarang masih cukup banyak dimainkan dan update terbarunya selalu ditunggu-tunggu oleh para pemainnya. Cukup mudah dan simple untuk kita mainkan membuat Clash of Clans (COC) dapat dimainkan oleh banyak orang. Permainan yang berbentuk simulasi tersebut memiliki area pertarungan. Akan tetapi tak secara bersamaan layaknya pada game Battle Royale. Pada Clash of Clans (COC) pertarungannya yaitu menyerang base musuh, maka dari itu base yang kalian punya harus diperkuat dengan jebakan dan senjata yang tepat agar musuh kesulitan untuk menyerang base kalian masing-masing. Berbagai ajang turnamen game Clash of Clans (COC) masih sangat banyak digelar di setiap tahunnya, akan tetapi di Indonesia ini turnamen game yang satu ini sangat sulit ditemukan dibandingkan dengan 3 game online lainnya seperti Garena Free Fire, Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dalam jumlah downloadan, Clash of Clans (COC) menyamai game Garena WoW dengan jumlah 500 juta unduhan lebih dan itu semua menjadi salah satu bukti nyata betapa menariknya game COC Clash of Clans masuk ke dalam 10 game terbaik di negara Indonesia.
Apabila kalian ingin menggunakannya, maka kalian bisa mendapatkannya secara gratis pada Play Store maupun App Store. Next. Yang ke-8 ada Roblox. Meskipun grafis yang biasa saja, game yang satu ini sangat unggul pada mode multiplayer-nya dan diisi beberapa game yang bisa kamu mainkan secara online. Berbeda dengan game lainnya yang hanya terdapat satu tema game, entah itu tembak-tembakan maupun yang lain-lainnya. Pada Roblox tersedia cukup banyak tema yang dapat kalian mainkan kapan saja dan di mana saja. Seperti Minecraft, permainan Roblox juga dapat mengatur avatarnya sesuai keinginan dari pemain dan itu pun harus diakui menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk beberapa para pengguna, terutama untuk anak-anak kecil yang sangat menyukai imajinasi. Meski waktu rilis di tahun 2014 pada Android, akan tetapi game yang satu ini berhasil dapatkan pusat perhatian di tahun 2020 hingga 2022. Bahkan telah mencapai 100 juta unduhan lebih, tertarik dan ingin memainkannya. Kalian bisa langsung mendownloadnya pada Play Store maupun App Store secara gratis. Next. Yang ke-9 ada Ragnarok M Eternal Love. Para pemain game online dulu pastinya tidak akan lupa dengan berjudul game yang satu ini, Ragnarok M. Ya, game yang satu ini merupakan permainan legendaris di negara Indonesia ini dan merupakan salah satu game paling sering kita mainkan di warnet. Keseruan permainan Ragnarok M terletak di petualangan yang dijalankan beserta komunitas yang saling membutuhkan dan saling support satu sama lain. Namun sayangnya di saat terakhir, game yang satu ini sempat redup semenjak warung internet warnet mulai sepi peminat dan sehingga game Ragnarok mengharuskan untuk menutup servernya. Akan tetapi pada saat ini kamu bisa memainkan game Ragnarok pada versi mobile yang telah dirilis oleh developer Gravity Ragnarok M Eternal Love. Selain menawarkan nostalgia, para pemain juga diberikan dengan grafis yang sangat bagus dan tidak akan ditemukan pada permainan Ragnarok era warnet. Nah, nostalgia dengan rasa yang baru dan berbeda, sangat menarik bukan? Next. Yang ke-10 ada Laples M. Game online RPG, salah satu genre permainan yang cukup populer di era game online warnet. Permainan sejenis ini menitikberatkan sistem grinding dengan trik memburu monster dan juga menyelesaikan quest yang telah diberikan oleh NPC. Sejak hadir di perangkat mobile, permainan Laples M mempunyai tempat di hati para pemain game online, apalagi para gamers zaman dulu yang merindukan suasana game RPG online seperti yang satu ini. Permainannya mirip dengan game online zaman dulu seperti Ragnarok. Para pemain diwajibkan untuk memilih sendiri karakter yang telah disediakan, kemudian petualangan mentelusuri dunia dengan menjalankan sebuah misi atau tugas yang telah diberikan. Meskipun nama tersebut terdengar samar, akan tetapi game Laples M mempunyai tempat sendiri di benak para pemain game online. Nah, permainan yang satu ini sangat cocok untuk dimainkan di saat senggang, sebab memang memiliki grafik yang cantik dan dapat menyenangkan hati. Permainan yang satu ini populer di perangkat Android maupun iOS dan dapat diunduh secara gratis pada Play Store maupun App Store. Oke sobat, demikian ulasan yang kami bagikan untuk sobat semua mengenai game nomor 1 di Indonesia terbaik dan terpopuler 2022. Mungkin kamu salah satu player game yang ada di artikel ini dan dapat berbangga hati dengan sebuah peringkat game yang kamu mainkan saat ini. Akan tetapi peringkat bukan segalanya, jika kamu menikmati game tersebut yang tidak populer, maka hal ini bukanlah sebuah masalah selama kamu bisa menikmati permainannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, khususnya para gamer yang ingin mengetahui game yang dimainkannya ada di peringkat keberapa. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar sobat tak ketinggalan mengenai video terbaru dari channel YouTube Badut Jalang. Terima kasih.